لا إله إلا الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kitabul Adabin Nabawiyah, Kitabul Adabin Nabawiyah wal Akhlaqil Muhammadiyah. Bayanu ta'dibillahi ta'ala safiyahu Muhammadin salawatullahi alaihi. Bayanu jumali min mahasina akhlaqihi salawatullahi alaihi. Alhamdulillah jamaah rahimani rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda insan pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bayanu jumali min mahasin akhlaqihi salawatullahi alaihi, yaitu bab menjelaskan jumlah bilangan min mahasin akhlaqihi, dari bagusnya akhlaknya Nabi Muhammad salawatullahi alaihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau, salawat atas beliau. Akhlaqu salawatullahi alaihi fit ta'am. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit ta'am, yaitu di dalam makan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ma wujida. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ma wujida. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, beliau dahar, makan. Kalau dahar bahasa Jawa itu halus. Kalau bahasa Sunda itu cenderung biasa atau untuk orang biasa ya. Tapi kalau di Jawa lebih halus. Beliau makan dahar itu mawujida, apa yang beliau jumpai, yang beliau temukan. Ketika beliau pulang dakwah misalkan dalam kondisi lapar, beliau tidak puasa, maka apa yang beliau jumpai di meja makan itu yang beliau kemudian makan. Artinya beliau nggak neko-neko, nggak harus menu-menu spesial, nggak harus makan dengan menu-menu favorit, sehingga nggak mau menyusahkan keluarganya, nggak mau menyusahkan yang menyiapkannya. Ya, kita lain umatnya. Kalau makan harus makanan yang favorit, makanan yang serba enak. Terlebih kita yang memiliki materi cukup, makanan yang makanan mewah. Wa idza wudi'atil ma'idah qala bismillahi Allahumma ij'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Dan ketika dihidangkan hidangan kepada beliau berdoa bismillahi, ya Allah, bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ij'alha, jadikan hidangan ini nikmatan, sebagai nikmat, mashkuratan yang disyukuri, tasilu biha ni'matal jannah, yang menghantarkan kami, yang menyampaikan kami kepada kenikmatan surgawi. Memang orientasinya adalah untuk surga, untuk akhirat, yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai makan saja beliau yang di doakan adalah
nikmatan masykuratan tasilu biha ilal jannah. Mudah-mudahan nikmat yang saya konsumsi, yang saya makan hari ini sampai menyampaikan kami kepada nikmatnya surga. Jadi untuk ibadah, makannya untuk ibadah. Doa beliau begitu. Wa kana la yakulul har, beliau tidak suka makanan yang panas. Nih, di antara makanan-makanan favorit beliau dan juga makanan-makanan yang jarang beliau konsumsi. Yang pertama adalah wa kana la yakulul har, beliau tidak suka makanan-makanan yang panas. Kalau kita senangnya yang panas, serba panas. Kadang makan sampai susah, sampai mulutnya susah ngunyah karena kepanasan. Nah, Nabi sendiri mengajarkan kepada kita bahwa beliau tidak menyukai yang masih panas langsung makan aja. Wa yaqulu innallaha lam yut'imuna naran fabarriduhu. Rasul seraya menyampaikan bersabda, innallaha lam yut'imuha, Allah tidak memberi kita makan naron, api atau panas. Fabarriduhu, maka dinginkanlah terlebih dahulu. Paling tidak yang hangat. Wa kana yakul mimma yali, dan beliau makan apa yang ada di sekitar beliau. Jadi tangannya enggak ngambil yang jauh-jauh makanannya. Yang ada di sekitar beliau makan di sisi-sisi beliau. Ini yang kemudian diajarkan kepada umatnya, kalau dalam sebuah hidangan ambil yang terdekat. Wa yakulu khubzas sya'ir wal qasa birrutab. Beliau makan itu seneng makan roti gandum. Makanya di Indonesia itu banyak tuh roti gandum, meskipun kita bukan penghasil gandum terbanyak ya. Kemudian beliau suka dengan roti yang dibuat dari kurma atau makanan yang diolah dari kurma basah. Wa kana saru tu'amahul ma wat tamr, dan kebanyakan yang beliau konsumsi untuk hari-harinya adalah, yaitu makanan yang beliau konsumsi adalah, yang pertama adalah alma, minuman, wat tamr, dan kurma. Jadi memang beliau pola makannya sehat sekali. Yang kebanyakan dikonsumsi beliau adalah air dan juga kurma. Wa hamu ta'am ilaihi lahm wa kana yakulu sarid bil lahmi. Dan untuk urusan daging-dagingan, wa habu ta'am ilaihi lahm, beliau menyukai daging. Wa kana yakulu sarid bil lahmi, dan juga beliau menyukai sarid, itu bahasanya adalah kalau di Jawa itu jenang, berarti dodol ya. Beliau suka tuh, tapi di sana ada dodol itu bahannya dari daging, bukan dari kita yang olahannya seperti kita itu. Wa yuhibbul qur'a, beliau juga menyukai labu. Ini makanan favorit beliau nih. Nanti bisa kita ikuti untuk makanan sehat. Nanti bisa kita lihat bagaimana Rasul itu makanan itu sesuatu yang memang mengandung gizi, protein, dan juga yang sangat sehat. Wa kana yuhibbu minasyat az-zira wal katif wa la yuhibbu minhal kilyatain wala zakar wal unsayin walal unsayain walal musanah wal ghadab wal haya wa yukrahu dzalik. Tadi beliau suka dengan labu. Kemudian beliau wa kana yuhibbu minasyat az-zira, beliau menyukai dari hewan kambing atau domba itu bagian ziroknya. Zirok itu bahasanya adalah lengan, berarti apa? Kaki ya, paha. Beliau menyukai paha, dan juga kadang bagian ini nih, bagian pundak lah kalau bahasa itu, berarti agak terkadang di bagian pahanya, terkadang di bagian
ini katif itu bahunya binatang. Apa sih kalau kita itu ya? Wala yuhibbu minhal kilyatain, beliau nggak suka nih teman-teman sekalian. Beliau nggak suka itu, ini bahasa aslinya ya, tidak dirubah-rubah nih. Beliau itu nggak suka kalau di kurban itu, beliau nggak suka biji-bijiannya, beliau nggak suka. Dan uniknya umatnya ketika kurban itu biji pada hilang tuh kemana? Habis bablas, pada suka banget. Nggak tahu untuk apa itu. Saya juga sampai sekarang nggak ngerti fungsinya, apakah untuk stamina atau apa. Tapi yang pasti beliau nggak suka. Wala yuhibbu minal kilyatain wala zakar, beliau nggak suka itunya, nggak suka juga torpedonya, itu nggak suka. Jadi nanti musim korban kalau ngikuti syahwat habis itu pasti. Tapi kalau ngikutin sunnah Nabi, biar nanti dibagi-bagi orang aja. Nggak kita malah kumpulin kemudian habis. Ini yang saya sampaikan yang ada dalam kitab ini. Beliau nggak suka 2 biji itu yang torpedonya, wal unsayain, dan bagian, mohon maaf, kalau kambing perempuan itu bagian kemaluan yang beliau nggak suka. Pokoknya mau laki-laki mau perempuan, bagian kemaluannya beliau nggak suka. Walal musanah itu berarti di sini kan ada, mohon maaf, tempat pipisnya itu ya. Nah, jadi beliau nggak suka. Kemudian beliau nggak suka lagi wal ghadat, beliau nggak suka babat. Nggak suka bagian farjinya, bagian kemaluannya. Wa yukrahu dzalik, beliau cenderung membenci itu semua. Nggak suka lah pokoknya. Hah? Ya nggak diharamkan. Di sini nggak ada tulisan diharamkan. Ini lagi bicara suka dan tidak suka, bukan haram dan halal, ya. Jadi bisa lebih connect lagi. Ini sedang bicara yang beliau sukai, favorit, dan yang tidak beliau sukai, bukan berarti haram. Ya nggak apa-apa kalau suka, tapi memang kalau beliau nggak suka. Oke. Nah kemudian ini ya, dari tadi beliau sampaikan bahwasannya ini bicara tentang hal makanan favorit beliau yang beliau suka dan beliau tidak suka. Artinya tidak ada larangan. Wa kana la yakulu saum wal bisol, beliau nggak suka makan bawang putih, bawang merah. Tapi sekarang umatnya senang tuh garlic itu tuh, ada yang jualin banyak tuh. Langsung main kunyah aja beliau nggak suka. Yang bau-bau model begitu beliau nggak suka. Nah memang beliau tuh luar biasa. Coba dicek kalau bagian dari domba itu memang yang terbaik seperti yang beliau sukai ini, seperti ziro dan juga katif yang tadi saya sampaikan. Itu adalah daging terbaik. Bagian kaki itu kan dagingnya terbanyak dan juga terbersih. Daging diantara terbersihnya itu yaitu memang beliau itu kan makan bukan karena syahwatnya. Bahkan urusan makan saja beliau pasti sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi beliau tidak suka bawang merah, bawang putih. Wa ma zammu ta'aman qad in ajabahu akalahu. Tapi beliau tidak pernah sama sekali mencaci makanan. Yang beliau suka beliau makan, beliau tidak suka beliau tinggalkan. Jadi dihidangkan makanan, jangan kita protes, sudah dihidangin gratis tinggal makan, segala protes. Kalau nggak suka tinggal. Jangan suka bilang panitia nyiapin makanan begini-begini, udah disiapin tinggal beres, nggak usah protes. Apalagi kita nggak nyumbang, apalagi kita nggak ada, mohon maaf, udah nggak nyumbang, makan gratis, protes, pulang aja. Kalau nggak ada kontribusinya, beliau kalau suka beliau makan, nggak suka beliau tinggal. Sederhana kan? Beliau itu memberikan contoh kepada kita, kalau suka monggo silahkan dilanjutkan makan, nggak suka silahkan ditinggalkan. Nggak usah protes, nggak usah caci maki, nggak usah perlu ngomel-ngomel. Mau makanan itu kita suka atau enggak, kalau apalagi terlebih makanan itu adalah makanan hidangan yang dihidangkan oleh orang lain dengan susah payah,
dengan keikhlasannya menyiapkannya, maka terima. Wa madzamu ta'aman qad in ajabahu, beliau tidak sama sekali tidak pernah mencaci makanan. In ajabahu, kalau beliau menyukainya, akalahu, beliau makan. Wa in karihahu tarokahu, kalau beliau tidak menyukainya, maka beliau akan meninggalkannya. Wa kana yu'afud wa tihal wa la yuharrimuhuma, dan beliau membenci yang namanya dob, biawak, wattihal, dan limpa. Beliau tidak suka dengan biawak, bahasa sininya umumnya binyawak, yang sering ditembak-tembakin tuh sama orang-orang, katanya buat obat lah segala macam. Beliau nggak suka. Dan juga limpa beliau nggak suka. Tapi wala yuharrimuhuma, Rasul tidak mengharamkannya. Lagi-lagi yang beliau tidak suka, beliau juga tidak mengharamkannya. Artinya yang mau konsumsi babat, jerawan, biji, torpedo, bagian farji, terus kemudian binyawak, kemudian limpa, beliau nggak mengharamkan. Lah kalau memang umatnya goyan, umatnya memang goyanan, gitu kan? Umatnya kan goyanan, gitu. Beliau tidak mengharamkannya, beliau tidak suka. Tapi kalau memang kita berpegang teguh mengikuti Rasul, ya apa yang beliau tidak suka, ya memang harusnya kita juga tidak suka. Tapi kemudian beliau tidak membebani umatnya dengan mengharamkan, karena itu hak Allah untuk mengharamkannya. Beliau sama Allah dibolehkan beliau ambil, yang tidak dibolehkan beliau tinggal. Wala yuharrimuhuma, tanpa beliau membuat aturan sendiri. Beliau juga tidak membuat aturan halal haramnya, bukan beliau sendiri yang membuat. Wa kana idza faragha, kalau ketika beliau sudah selesai makan, maka doa yang sering beliau baca seperti yang kita baca biasanya kan kita, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa umum standarnya untuk anak-anak yang biasa kita baca. Di sini doanya versinya lain. Alhamdulillahi Allahumma lakal hamdu at'amta fa asba'ta wa saqaita fa arwaita laka. Alhamdu ghairu maghfur wala maudu wala mustaghna anhu. Ketika beliau selesai makan, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu at'amta, ya Allah segala puji hanya milik Engkau ya Allah. At'amta, Engkau memberikan kami makan, wa asba'ta, kemudian Engkau memberikan kami rasa kenyang. Kita syukuri, Pak. Kita seolah-olah kalau makan itu wajib kenyang, padahal rasa makan dan kenyang itu terpisah. Ada orang yang makan enggak kenyang-kenyang. Rasa kenyang itu sendiri nikmat sendiri. Ada orang tidur pulas, banyak orang yang tidak bisa tidur, dan itu nikmat yang luar biasa. Makanya beliau doa dalam urusan makan dan doa kenyang itu ada dua kalimat, dua kata di sini. Allah lakal hamdu at'amta, ya Allah segala puji hanya milik Engkau ya Allah yang telah memberi kami makan dan kemudian memberikan kami rasa kenyang. Coba kita bayangin, andaikan kita makan nggak pernah ada kenyangnya, selain boros anggaran juga boros dimakan, itu pun kalau di keluarga sendiri, kalau di orang lain malu-maluin karena makannya banyak nggak kenyang-kenyang. Wasaqaita, dan Engkau telah memberikan kami minuman, fa'arwaita, kemudian kami nggak haus lagi. Apa itu bahasa kalau makan itu kenyang, kalau minum itu ya pokoknya nggak haus lah ya. Fa'arwaita, membuat kami segar. Lakal hamdu, puji hanya milik Engkau ya Allah, ghairu maghfur, yang tidak kami kufuri, wala maudud, dan yang tidak kami tinggalkan, wala mustaghna anhu, dan tidak juga kami minta selain Engkau, kepada Engkau ya Allah. Jadi memang luar biasa doa yang beliau ajarkan. Allah bismillah, alhamdulillahi Allahumma lakal hamdu at'amta fa asba'ta wa saqaita fa arwaita lakal hamdu ghairu maghfur wala maudu wala mustaghna anhu. Doa syukur yang tidak kami kufuri, syukur yang tidak kami mintakan kepada selain Engkau ya Allah. Masya Allah. Wa kana idza akala lahm,
ghassala yadayhi ghaslan jayyidan, adalah beliau ketika ketika beliau makan daging, maka beliau membasuh tangannya ghaslan jayyidan, dengan membasuh yang sangat bagus, sangat bersih. Lain ketika makan makanan lain. Maka untuk urusan daging, selain meninggalkan bau, jejaknya, bekas-bekasnya, maka beliau membasuhnya khusus ketika beliau makan daging. Biasanya kan begitu. Kalau kita konsumsi buah-buahan, konsumsi makan yang lainnya, baunya nggak seberapa. Tetapi ketika daging sudah bau, lengket, lemak, maka beliau khusus untuk daging ini membasuh tangannya dengan basuhan yang khusus. Jadi yang namanya, sekali lagi, mencuci tangan baik sebelum maupun setelah makan, sebelum maupun setelah aktivitas, memang sudah jauh-jauh hari diajarkan oleh Rasulullah. Ini bukan produk barat, bukan produk WHO dan lain sebagainya, produk Islam. Makanya orang-orang yang benar-benar teguh memegang ajaran Islam, memegang sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, maka dia akan jauh lebih sehat daripada umat-umat yang lainnya. Wa kana yashrabu fi salasi dafa'at, dan beliau minum, untuk urusan minum, fi salasi dafa'at, beliau minum 3 kali ambalan, 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak langsung gluk 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 gluk. No. Jadi 3 kali. Oke. Kalau misal mason wala yabi'hu wala yu'ibbuhu, ketika minum, beliau itu dengan minumnya, mohon maaf, ini wadah, ini ya posisi wajahnya, bukan ditenggak seperti ngisep. Di sini tulisannya wayumisul mason. Wayumisul mason itu beliau nyesep, bukan ditenggak gluk 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 gluk. Di sini ya, nanti bisa cari referensi lain kalau ada yang berbeda. Tidak seperti kita main tenggak aja, meskipun 3 kali, tapi kalau tenggak aja juga salah. Beliau wayamusul mason, beliau itu nyesep. Nyesep itu nyedot lah ya bahasanya. Nah, beliau itu nyedot kalau minum itu dengan sedotan, maksudnya dalam arti nyedot lah bahasanya. Wala yu'ibuhu, dan beliau tidak ngokop. Itu bahasa ngokop, tahu ya? Bahasa ngokop itu adalah nenggak gitu aja. Abang dengan kokopan lah, dengan tenggakan. Wala yatanafasu fil ina bal yanhariful anhu, beliau tidak meniup di wadah. Nah, ini yang sering sudah kita tahu lah. Dalam wadah itu beliau tidak meniup. Balian harifu anhu. Wa kana rubama qama fi baitihi fa akhadha ma ya'kulu bi nafsihi aw yashrab. Dan perlu kita ketahui adalah Rasulullah rubama, terkadang, qama fi baitihi, beliau berdiri melayani di dalam rumahnya, fa akhadha ma ya'kulu, beliau makan ngambil sendiri, minum ngambil sendiri. Jadi enggak apa-apa mah. Kalau kita kan seringkali memanfaatkan adanya istri, adanya anak-anak, makan minta disiapin sampai benar-benar rapi, kita tinggal nyuap aja, seolah-olah kita udah nyukupin semuanya, kita udah nyari duit lah, udah kerja misalkan, ya udah itu urusan istri semuanya. Satu-satunya pekerja yang tidak pernah libur adalah ibu rumah tangga. Kita baru merasakan kalau kita udah pensiun atau pas kita libur di rumah, satu-satunya pekerja yang tidak pernah libur sekali lagi adalah ibu rumah tangga. Makanya Rasul memposisikan diri bukan hanya kepala rumah tangga, tapi juga melayani keluarganya. Dia melayani keluarganya. Bahkan rubama qama fi baitihi fa akhadha ma ya'kulu bi nafsihi aw yashrab, beliau makan ngambil sendiri, minum ngambil sendiri, keseringannya begitu. Ini jemaah sekalian, tema pagi hari ini berkaitan dengan bab
Bayanu jumal mahasini akhlaqi shalawatullah alaihi, yaitu bab bilangan akhlak-akhlak terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bagian ini adalah bab akhlaquhu shalawatullah alaihi fit ta'am, akhlak beliau dalam makan ataupun jamuan. Baik, yang kami sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, semakin menambah kita mengikuti atau giroh kita mengikuti jejak sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi umat yang memang benar-benar umat yang mengikuti nabinya, umat yang mengikuti rasulnya, umat yang mengikuti nabi sebagai teladannya, bukan hanya urusan ibadah, sholat mahdoh dan lain sebagainya, tapi keseluruhan, bahkan urusan makan yang begitu banyak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih mohon maaf dari kami ucap sekian. Barakallahu fiikum wa mustaqim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.